semua, kita boleh berbahagia dan bersyukur di dalam keadaan dan kondisi saat ini. Tuhan memungkinkan kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang beriman untuk datang bersyukur, untuk datang berserah, untuk datang memohonkan kekuatan dan kuasa Tuhan, bahkan menaikkan puji-pujian bahwa Tuhan baik. Sampai saat ini kita boleh dipelihara dalam hidup dan kehidupan kita. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar apa yang disaksikan di dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ada beberapa kondisi yang diperlihatkan di sana. Yang pertama adalah ketika Musa menghadap Firaun untuk memohon agar Firaun membebaskan orang-orang Israel yang mereka atau tinggal di Mesir. Musa berhadapan datang kepada Firaun dan Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Musa mendapati Firaun dan Firaun ternyata memperberat bahkan menindas orang-orang Israel yang pada waktu itu berada di Mesir. Dan Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 19 berbicara bahwa orang-orang Israel mendapat beban pekerjaan yang begitu berat. Mereka harus bekerja, mempersiapkan, membuat batu bata dengan bahan dasar dari jerami. Tetapi jerami tidak diberikan kepada pekerja-pekerja itu, bahkan kepada para mandor. Tetapi mereka dituntut untuk siap, mempersiapkan segala sesuatu dengan hasil yang tetap. Bahan jerami berkurang dan harus diganti dengan tunggul gandum yang dikumpulkan, harus dicari, dijumpai, diolah dulu dengan begitu baik. Dan bangsa Israel juga tidak hanya mengalami kerja yang begitu besar, penindasan yang begitu luar biasa, mereka didesak, mereka dituntut untuk menyediakan apa yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Bangsa Israel disiksa, mereka dipukuli, banyak yang disalahkan, tidak didengarkan seruan mereka untuk jerami itu diberikan kepada mereka supaya mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Mereka tidak didengarkan keluhannya, mereka mendapati tekanan, tudingan, siksaan, olok-olok, bahkan masalah besar. Dan mereka juga diingatkan bahwa ketika dalam kondisi itu, apakah mereka akan tetap datang kepada Tuhan? Itu yang jadi olok-olok, bahwa mereka datang supaya mereka bisa dikasihani. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentunya punya harapan. Harapan pada waktu yang lalu untuk bisa sampai pada masa kini. Harapan pada masa kini untuk boleh melanjutkan pada masa yang ke depan. Dan seberapa banyak setiap harapan kita boleh tercapai, boleh kita alami menjadi sebuah kondisi atau kenyataan-kenyataan yang sesuai dengan harapan. Kenyataan selalu berbicara bahwa kenyataan tidak selalu sama dengan harapan. Dan kalaupun harapan yang tercapai menjadi indah, menjadi baik,
menjadi berhasil, menjadi lancar, menjadi sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, biasanya butuh jalan yang panjang. Biasanya butuh perjuangan yang begitu luar biasa. Anda ingin bangun rumah, Anda harus bekerja keras, Anda harus mempersiapkan segala sesuatu. Anda ingin anak cucu Anda berhasil, sukses, punya kehidupan yang mandiri, hidup takut di dalam Tuhan. Perlu waktu, perlu proses, perlu usaha, perlu kerja keras, perlu keyakinan. Dan itu yang ditunjukkan. Bagaimana Musa dan orang-orang Israel, mereka menerima segala sesuatu yang berat dengan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, mereka mengalami apa yang diperlengkapi Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menghadapi kenyataan yang mudah. Dan bagaimana kita belajar ketika kita menghadapi kenyataan yang berbeda dari harapan? Akankah kita melihat ini sebagai sebuah ujian hidup yang menguatkan iman kita? Apakah berbagai hal yang bagi kita jauh dari harapan kita dan kita harus tetap terus berjuang, kita mengikuti dan menerima, menyaksikan Tuhan, kehendak-Mu begitu sulit untuk kami pahami, tetapi kami mau bergantung kepadamu karena Engkau Allah yang hidup. Tuhan, tidak mungkin kami bisa mengerti dan melewati badai ini, tetapi kami mau berserah dan memegang janji-Mu yang adalah jaminan kehidupan, sejahtera, dan keselamatan. Hari-hari ini kita berjalan di dalam rencana, kehendak, waktu, dan harapan kita boleh melewati itu. Hari-hari ini ketika pergumulan dan kenyataan-kenyataan hidup jauh dari harapan yang kita harapkan, tetapi harapan Tuhan membawa setiap orang yang bergantung kepadanya untuk boleh mengalami kasih, penyertaan, dan kebaikan dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita belajar juga untuk mengingatkan kita, seberat apapun kenyataan dan kondisi yang ada, tetaplah berharap kepada Dia. Satu-satunya pengharapan dan kuasa, bahkan penguasa kehidupan ini. Hari ini kita belajar dan memastikan hidup kita bahwa menjalani hidup di jalan yang Tuhan kehendaki membuat kehidupan kita tetap ada di dalam jalur kebaikannya. Hari ini kita belajar dan mengingat bagaimana tuntunan Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Kebaikan Tuhan selalu berlaku bagi kita. Pandangan Tuhan selalu mengarah kepada kehidupan kita. Apakah hal-hal ini juga yang akan terus membuat kita, walau kita mengatakan berat, walau kita mengatakan sulit Tuhan, tetapi kita tahu tangan kasih Tuhan akan meneduhkan setiap langkah dan memberikan kekuatan penuh bagi kita menghadapi badai, tekanan, persoalan, penderitaan dengan kebaikan. Berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, karena Tuhan memberikan penyertaan penuh bagi dirinya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di waktu ke depan, tetapi kita ingat Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Tuhan memberkati, memberikan penguatan bagi oma opa, memberikan kekuatan bagi bapak ibu,
memberikan kekuatan untuk tetap berjalan, mengandalkan, bergantung kepada Tuhan, sumber kehidupan sejati.